Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menguji hasil las dengan metode merusak atau DT. DT ini adalah singkatan dari Destructive Test. Ini sebenarnya bahasa asing. Jadi bahasa Inggris, kalau kita terjemahkan artinya menjadi agak aneh, yaitu menguji hasil las dengan metode merusak. Baik, apa saja yang akan kita bahas? Pertama, sebagai pengantar, dalam dunia pengelasan atau metalurgi atau material ada dibagi menjadi dua jenis pengujian. Yang pertama di sebelah kiri ini adalah uji tanpa rusak atau non-destructive test. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah uji dengan metode rusak atau destructive test. Uji non-destructive test ini ada 5 yang utama. Sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu ada visual, penetran, magnetik, ultrasonik, dan radiografi. Nah, di video ini kita akan fokus ke uji rusak, yaitu destructive test. Ada 5 juga. Pertama ada tensile, kedua ada bending, ketiga ada hardness, kemudian ada pengujian mikro dan makro, dan yang terakhir adalah uji impact. Seperti apa pembahasannya? Pertama adalah uji tarik. Cara kerjanya adalah dengan membuat spesimen sedemikian rupa, ini bentuknya sudah diatur dalam berbagai standar, misalnya standar ASME. Nah, mempersyaratkan uji tarik atau tensile spesimennya seperti ini. Nantinya, spesimen ini akan ditarik dengan gaya tertentu, hingga dia akan memanjang terus sampai titik di mana ada batas antara elastis dan plastis. Batas elastis ini adalah ketika material ini dilepas, dia masih akan kembali ke ukuran semula. Sedangkan batas plastis ini ketika dia sudah tidak bisa lagi kembali ke bentuk semula. Dan lama-lama dia akhirnya patah pada titik fracture ini. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan sertakan rumus-rumusnya juga, tapi karena ini kita bahas 5 metode destructive test, kita akan bahas sekilas saja. Peralatannya apa saja? Peralatannya ada mesin uji tarik, yaitu mesin yang bisa menjepit, mesinnya akan menjepit begini, kemudian menarik. Nah, di situ bisa kita jepitkan material yang sudah kita siapkan ini, spesimennya, sampai nanti timbul grafik seperti ini. Ini adalah grafik yield di sini, batas antara plastis dan elastis. Kemudian akan ditarik terus sampai akhirnya putus. Hasil ujinya seperti apa? Hasil ujinya adalah grafik ini. Nantinya akan diketahui berapa nilai dari yield strength dan ultimate tensile strength. Ultimate tensile strength ini adalah kekuatan maksimal dari suatu material. Kalau ternyata ini hanya base material saja, maka ini adalah kekuatan materialnya. Kalau di sini ada hasil pengelasan, maka bisa kita ketahui berapa kekuatan dari pengelasan itu sendiri. Nah, setelah uji tarik atau tensile, ada uji tekuk atau bending test. Cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya, material yang tadinya sudah kita las, kita potong sedemikian rupa. Nah, jadinya seperti ini. Ini gambar awalnya, rootnya berada di sini. Rootnya berada di sini, cappingnya berada di sini. Sebelum di bending, root dan capping ini harus dimasining dulu, diratakan. Peralatannya apa saja? Peralatannya ada namanya mesin uji tekuk atau mesin bending. Nah, nanti ada ditempatkan ini sapot seperti ini, ada 2 sapot, kemudian ditekan sedemikian rupa sehingga material nanti akan melengkung seperti gambar yang di sebelah sini. Untuk uji tekuk atau bending test ada 3 jenis berdasarkan lokasi penekanannya. Untuk ini yang pertama adalah root bend. Setelah ditekuk, nah, nanti di bagian root ini akan melengkung, di bagian melengkung sini. Nanti kita lihat di situ ada cacat atau tidak. Kalau ada cacat, apalagi retak, maka bisa dipastikan itu hasil pengelasannya tidak bagus. Kalau pengujian ini untuk WPS, maka WPS itu gagal.
Kalau pengujian ini untuk welder performance, maka performanya gagal, harus diulang kembali. Setelah root band ada face band. Spesimennya bentuknya sama, hanya saja peletakannya yang dibalik. Kalau tadi yang ditekan, yang akan membuka adalah bagian root. Di sini yang ditekan, yang bagian melengkungnya ada di bagian face. Kriterianya sama juga, di sini tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada ketika ditekuk, tidak boleh ada retakan, tidak boleh ada yang terbuka. Kemudian yang terakhir ada side band. Side band ini diambil dari samping. Nah, ini bisa kita lihat rootnya ada di sebelah sini, capingnya ada di sebelah sini, dan ditekan atau dibending dari samping. Nantinya akan dapat semua area mulai dari atasnya caping sampai bawahnya root. Nah, setelah uji tekuk atau bending test ada uji rusak yang ketiga, yakni hardness atau kekerasan. Cara kerjanya yaitu material yang akan kita uji kekerasannya kita tempatkan di bidang datar. Setelah itu kita tekan. Hasil penekanannya nanti bisa berupa bulatan atau berupa segi empat seperti ini. Peralatannya ada mesin harness. Mesin harness ini yang paling banyak digunakan ada 3 jenis. Yang pertama adalah Brinell, Vickers, dan Rockwell. Nah, nanti masing-masing seperti apa kita akan perjelas tentang harness di video atau di sesi berikutnya. Hasil ujinya seperti apa? Setelah material ini ditekan dengan indentor ini namanya, semakin keras materialnya, maka indentor ini hanya bisa membekas sedikit atau tidak terlalu dalam. Atau dengan kata lain, semakin dalam hasil penekanannya, maka berarti material itu nilai kekerasannya rendah. Nah, ini kita bahas cuma konsepnya saja. Di uji yang keempat setelah harness ada uji makro dan uji mikro. Cara kerjanya adalah material yang sudah kita las kita potong. Setelah dipotong, kita haluskan dengan amplas. Setelah diamplas, nanti amplasnya ini bertahap, mulai dari yang paling kasar, seperti mulai dari angka 200, naik lagi ke 400, 600, 1000, sampai perkiraan 6000 atau 8000. Setelah mencapai angka 8000, nanti spesimennya kita bersihkan dengan mikroalumina dan juga dengan kita poles dengan kain wool. Setelah dipoles dengan kain wool, dilakukan etching atau etsa, cairan etsa. Setelah diberi cairan etsa, maka akan nampak seperti gambar berikut ini. Nah, di sini akan nampak ini butir-butirnya seperti apa bentuknya. Dari bentuk ini nanti akan kita cocokkan. Dia tipenya tipe apa. Nah, berdasarkan tipe-tipe ini akan muncul sifat-sifat dari butir ini sendiri. Ada yang tipenya keras, ada yang tipenya getas, ada yang strukturnya mungkin austenite, martensit, dan lain sebagainya. Kemudian uji rusak yang terakhir adalah uji impact atau impact test. Cara kerjanya adalah spesimen dibuat seperti balok seperti ini, kemudian diberi takian. Setelah ada takian di sini, material ini kita tempatkan di mesin. Ini namanya mesin impact. Nah, setelah posisinya berada di mesin impact ini, di area anvil, nanti mesin ini kita naikkan. Nah, hammernya ini kita naikkan. Nah, setelah hammer ini menumbuk material yang sudah kita beri takian tadi, otomatis material akan patah. Nah, setelah patah, hammer ini masih tetap bergerak ke atas. Hanya saja energinya sudah berkurang. Tadi di area sini, mestinya kalau tidak menumbuk, dia akan berada di area sini. Tapi karena sudah menumbuk, energinya berkurang, maka sisa energinya ditunjukkan di angka yang ditunjuk ini. Peralatannya ini adalah mesin
impact seperti ini bentuknya, ada badan mesinnya, ada anvil, dan juga ada hammernya. Hasil ujinya seperti ini setelah dilakukan uji impact. Dari patahan ini nantinya bisa kita simpulkan apakah material itu termasuk patahnya ini patah daktil atau patah brittle, patah ulet atau patah getas. Nah, sebelum kita ambil kesimpulan, biasanya kita juga melakukan pengujian dalam 3 jenis suhu. 3 jenis suhu itu adalah suhu 0 derajat. Biasanya suhu 0 derajat ini dipakai untuk simulasi apabila material yang akan kita pergunakan ini digunakan di daerah dingin atau di suhu minus. Kalau ternyata setelah dilakukan pendinginan sampai minus 2 derajat dan dilakukan uji impact ternyata patahnya getas, nah itu artinya material yang kita uji tidak tahan dingin. 3 tipe pengujian tadi yaitu di suhu dingin, suhu minus biasanya minus 2 atau minus 5, di suhu normal, suhu sekitar 30 derajat, dan juga dipanaskan yaitu suhu sekitar 100 derajat. Nanti bisa kita analisa apakah adanya perubahan suhu tersebut mempengaruhi jenis patahan dan nilai dari kekuatan impact-nya. Oke, demikian pembahasan kita tentang uji merusak atau destructive test. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.